Pemirsa, Peggy Setiawan bernapas lega usai majelis hakim mengabulkan permohonan dari pra-peradilan yang diajukan melalui tim kuasa hukum Peggy di sidang pra-peradilan pada Senin lalu. Usai bebas, Peggy berbagi cerita tentang banyak hal, mulai dari dirinya yang kini lebih religius, kedekatannya dengan sang ibunda hingga kesehariannya di balik jeruji bui. Kami hadirkan wawancara khusus bersama Peggy Setiawan dengan reporter Faris Naufal. Memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Peggy Setiawan dan pihak keluarga dan pihak kuasa hukum mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah mendoakan saya, yang sudah mendukung saya. Peggy Setiawan tidak dapat menyembunyikan kelegaan bercampur haru usai bebas dari status tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon yang sempat menjeratnya. Selain bebas dari status tersangka, Peggy juga dilepas dari tahanan Polda Jawa Barat tempat ia meringkuk selama 49 hari sejak Selasa 21 Mei 2024. Peggy bebas setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy dalam kasus pembunuhan Vina, Dewi Arsita, dan Muhammad Rizky Rudiana 8 tahun lalu. Dalam putusan yang dibacakan pada Senin 8 Juli 2024 itu, Hakim Tunggal Eman Sulaiman menyatakan proses penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Barat tidak sah dan dibatalkan. Tim TV One pun berkesempatan mengabadikan momen sesaat setelah Peggy dibebaskan dari tahanan Polda Jawa Barat dan kemudian berbagi kisah seputar pengalaman di balik jeruji bui hingga rasa rindu yang dipendam Peggy. Saya tidak pernah melakukan pembunuhan. Halo pemirsa TV One, apa kabar? Dalam kesempatan ini, saya Faris Naufal akan mengajak Anda untuk mengetahui dan juga mengenal lebih dekat sosok Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan juga Eki yang baru saja statusnya ini dicabut oleh Pengadilan Negeri Bandung. Dan telah bersama saya ini, di sebelah saya, Mas Peggy. Peggy ya? Peggy Setiawan, apa kabar? Peggy? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Peggy juga nggak sendiri, pemirsa, ditemani dengan Ibunda, Ibu Kartini. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam Sehat, warahmatullahi wabarakatuh. Ibu? Alhamdulillah sehat. Peggy, sehat? Alhamdulillah sehat. Sosok Ibu Kartini inilah pemirsa yang terus memberikan dukungan, doa, support tiada henti, isak tangis air mata tak berjatuhan, meskipun berujung dengan air mata kebahagiaan, betul, Ibu? Ya. Dan yang pertama ingin saya tanyakan, bagaimana sekarang perasaannya dapat berkumpul kembali Peggy bersama dengan ibunda dan bertemu dengan adik-adiknya juga, sekarang bisa makan bareng lagi, berbincang-bincang lagi bersama, tertawa bersama. Gimana perasaannya sekarang? Selega apa sekarang? Alhamdulillah, perasaan saya sekarang udah sangat luar biasa, sangat terharu. Ya, bukannya nggak bisa diungkap dengan kata, ini hari spesial saya ya, yang sejauh ini saya harapkan. Alhamdulillah bisa terwujud. Kalau dari Ibu Kartini, kembalinya sosok Peggy yang pasti dirindukan Ibu dan juga dikhawatirkan dari kasus ini, bagaimana perasaannya Ibu dapat kembali melihat Kang Peggy? Ya, alhamdulillah saya sangat senang karena saya bisa berkumpul kembali dengan anak saya. Saya merasa sangat bahagia karena bisa bersatu kembali dan keluarga kami merasa cukup komplit. Ini memang sosok Peggy ini seperti apa sih Bu di rumah? Sosok Peggy di rumah, dia anak yang baik dan rajin ibadah, dia penurut sama orang tua, dia juga tulang punggung keluarga kami. Sosok yang penurut, berarti Peggy kaget gak saat pertama kali ditangkap? Mungkin bisa diceritakan kronologi awal saat Peggy ini ditangkap, mulai dari yang di foto-foto kalau nggak salah saat itu awalnya. Awalnya itu kan saya pas pagi dari kontrakan berkunjung ke rumah mantan majikan saya yang di Sesko itu. Lalu saya bertemu dengan mereka, lalu mereka menitipkan bahwa mereka mau bekerja, lalu mereka menitipkan anak-anaknya buat dijaga sama saya. Kebetulan saat itu saya belum bekerja, dan saya rencananya ingin bekerja mengecat rumah dia. Beliau mengatakan kepada saya, kamu istirahat aja dulu sini, sekalian jagain anak-anak
kami nanti sore kami pulang, nanti kamu bisa pulang lagi ke rumah kontrakan. Terus saya mengiyakan untuk itu, mengiyakan karena saya sangat antusias untuk menerima itu beliau. Jadi terus saya langsung setelah itu habis sore, datanglah sore, lalu sore langsung saya bergegas untuk menjemput anak sekolahnya, anak dia sekolah. Terus waktu sampai di sekolah, saya di tempat itu ada yang foto-foto saya. Terus saya kira itu saya mengabaikan lah. Saya kira itu hanya hal biasa. Yang memfoto ini memakai seragam atau memang tidak sama sekali, pakai bebas. Pakai pakaian bebas. Iya, pakai bebas. Dia foto-foto dua kali. Terus dia setelah saya pergi kurang lebih saya udah sampai di rumah nenek si yang saya antarkan itu. Lalu beberapa saat kemudian saya berbincang bersama dengan pihak keluarga yang ada di sana dan pihak si bapak anak-anak tersebut. Kan bapak itu udah pulang ke rumah neneknya, nyamperin saya. Lalu saya berbincang sejenak. Setelah itu saya ambil wudhu. Lalu ada penggerbekan. Saat APG ditangkap pertama kali, reaksi ibu saat itu seperti apa, Bu Kartini? Ya, saya sangat kaget dan saya tidak menyangka anak saya bakal ditangkap. Dampak apa atau perubahan apa yang APG saat ini alami? Untuk dari peristiwa yang saat ini terjadi, alhamdulillah dampak positifnya adalah saya bisa lebih dekat lagi pada yang di atas, sama Allah Subhanahu wa taala. Saya bisa memperdalam lagi ibadah-ibadah saya yang dulu sempat bolong-bolong. Karena saya ini bukan ahli agama, bukan ahli yang bisa lancar baca Al-Qur'an. Saya masih belajar, saya masih dalam proses tahap untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, Peggy, sekarang kalau kita ingin mengetahui pengalaman APG ini saat berada di dalam penjara. Nah, itu seperti apa? Ada gak sih cerita-cerita yang menyenangkannya atau yang unik selama di sana, APG? Dari semenjak saya pertama kali masuk, saya diterima, saya itu pertama kali disorakin, selalu dibully. Beberapa minggu lah, kurang lebih 1 minggu saya dibully, diteriakin. Ya mungkin mereka belum tahu ceritanya sebenarnya seperti apa. Itu wajar, saya itu wajar kan misalnya. Jadi itu wajar, saya terima dengan baik. Saya terima hujatan mereka, saya terima cemoohan mereka karena saya menyadari mungkin mereka belum tahu. Mereka tahu kan hanya dari katanya, belum tahu kejadian sebenarnya. Lalu seiring berjalannya waktu, saya menceritakan semuanya kepada yang teman-teman, terutama teman-teman sekamar saya dan teman yang kadang-kadang petugas yang sering nanya ke saya gitu. Saya jelasin dari hati ke hati. Alhamdulillah setelah itu kejadian itu seminggu kemudiannya mereka udah mulai baik sama saya, mulai ngasih motivasi sama saya, mulai lebih mengingatkan saya tentang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi kalau yang saya simpulkan, Peggy ini di situ baik dan mungkin menyenangkan kali di sana ya. Memang kegiatan hari-harinya Peggy itu selama di penjara apa? Kegiatan sehari-hari saya itu setelah jam 9 pagi itu apel rutin lalu sarapan bersama. Terus setelah itu kita saling bercengkrama, saling tegur sapa, saling tukar pikiran. Terus yang paling saya rindukan itu saling senda gurau, terus saling main kartu bareng di sana kan, hiburan buat main kartu, main catur, kita bersama-sama tertawa, sedih bareng-bareng. Terus setelah itu kita tidur sejenak, lalu kita bangun lagi untuk ibadah, untuk sholat, terus tidur lagi, ibadah lagi. Kadang-kadang ada yang ngingetin buat ayo kita Quran ngaji bareng-bareng gitu. Hampir setiap hari itu ngaji bareng-bareng. Setelah itu lanjut ibadah lagi buat sholat zuhur, sholat asar, maghrib dan seterusnya. Dan setelah itu apel lagi jam 9 malam. Setelah apel itu kita nyanyi bersama, kita kompak sekali, kita saling menjaga satu sama lain. Dari mulai penjaga piket, dari mulai tahanan satu kamar itu saling kompak, saling memberikan motivasi satu sama lain, saling mengingatkan untuk menjaga lisan, saling mengingatkan untuk saling menghormati satu sama lain, dan saling mengingatkan untuk saling mensupport, saling mendukung, dan saling untuk bisa tidaknya jangan sampai membebankan mental satu sama lain. Gitu. Berarti ternyata positif sekali di dalam ya. Ibu Kartini mungkin nggak menduga juga kalau di dalam Peggy ini ternyata ya ini Bu, senang-senang Bu. Kalau di pikiran Ibu yang Ibu khawatirkan Peggy itu di dalam penjara seperti apa? Ya, dalam pikiran saya di penjara Peggy itu di dalamnya ya banyaklah yang kata orang-orang dibully, dipukulin kayak gitu. Jadi saya khawatirnya itu. Dan alhamdulillah tidak terjadi ya. Tidak jadi alhamdulillah. Ya, Peggy yang paling dirindukan dari Ibu Kartini ini apa? Ya. Tapi jangan dijawab dulu Peggy. Kita akan kembali pemirsa setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.
Pemirsa, Anda kembali bersama kami dan masih juga di sebelah saya masih ada Peggy Setiawan dan juga Ibu Kartini. Kita lanjutkan pemirsa pertanyaan yang belum terjawab tadi. Peggy, apa yang paling dirindukan dari Ibunda dulu deh, nanti baru ke keluarga lainnya. Dari Ibunda dulu khusus yang ada di sebelah. Pertama yang sangat saya rindukan itu adalah ketika beliau itu selalu mengingatkan saya tentang makan, tentang menjaga kesehatan, dan tentang semuanya. Beliau itu sangat berarti buat saya dan beliau itu adalah penyemangat bagi saya. Apa sih yang terbersit di pikiran Peggy setiap malam di penjara, setiap sebelum tidur? Apakah memikirkan nanti keluar ingin apa? Itu tuh apa yang dipikirkan? Yang pertama yang selalu saya pikirkan waktu saya di dalam itu sebelum tidur itu, karena saya selalu mengingat kembali ketika momen-momen saya berkumpul bersama mama, bersama adik saya, bersama keluarga, itu selalu saya ingat, selalu kenangan-kenangan dan momen-momen itu selalu saya ingat. Dan saya berjanji pada diri saya sendiri, ketika saya misalkan sudah keluar nanti, saya bahkan lebih berbakti lagi terutama buat mama, buat bapak, keluarga, adik-adik saya, dan seluruh keluarga besar hamba saya. Dan saya ingin memperbaiki diri saya, memperbaiki semua kekurangan saya, memperbaiki semua kekhilafan saya. Ibu, pada saat pertama melihat Peggy keluar, tapi kali ini dengan status bukan lagi sebagai tersangka, saat itu bagaimana Ibu melihatnya? Soalnya saya pun ikut terharu saat itu melihatnya. Ya, saat itu hati saya merasa sangat bahagia karena anak saya bisa bebas. Anak saya bukan tersangka lagi, anak saya sudah bebas. Ya, ini kan dari tadi juga saya lihat Peggy ini megangin Al-Quran dari tadi. Emang lagi sering ngaji juga berarti ya? Alhamdulillah. Nah, ini Al-Quran hadiah betul? Iya. Dari siapa nih, boleh? Al-Quran ini hadiah dari Mama Bunda Amel yang tadi datang sengaja. Beliau dari netizen dan yang selalu mengikuti perkembangan saya dari awal sampai sekarang akhir saya bahagia gini. Beliau tadi datang menyerahkan ini dan beliau mendoakan saya, semoga ya saya juga mendoakan balik beliau agar beliau bisa diberikan balasan yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa taala dan atas kebaikannya, gitu aja. Informasi-informasi yang beredar, Peggy ini mengetahuinya dari mana dan menanggapinya itu apa ini? Ya. Yang pertama, saya mengetahui bahwa banyak sekali masyarakat Indonesia yang mendukung saya dan banyak sekali netizen Indonesia serta para wartawan, para media dan semuanya kuasa hukum yang ingin membantu saya itu dari pihak mama, keluarga, dan dari semua orang yang baru masuk ke tahanan tersebut. Mereka selalu bilang saya ada yang masuk baru, mereka bilang ngasih semangatnya, kamu ini gini-gini, di luar ini kok ramai, banyak yang dukung kamu hebat ini, karena mungkin mereka tahu bahwa kamu tidak bersalah. Itu karena saya di dalam itu sama sekali tidak bisa berkomunikasi. Saya tidak sama sekali tidak pernah tahu dunia luar itu seperti apa perkembangannya seperti apa, kejadian seperti apa di luar. Saya sama sekali tidak pernah tahu. Saya hanya tahu seputar lewat mereka dan lewat keluarga ibu saya gitu. Berarti sosok Peggy ini, Bu Kartini, apakah memang ada catatan yang mungkin masa kecil, namanya masa kecil lah Peggy ya, agak sedikit nakal atau seperti apa gitu, atau memang dari dulu udah seperti ini Bu, udah memang baik seperti ini? Dari dulu dia tidak pernah nakal, lagi bayi pun dia anteng, sampai gede dia nggak pernah nakal. Bahkan kalau dia dipukul sama temannya juga dia tidak pernah cerita ke saya. Pernah sih dulu sekolah dikeroyok sama teman-temannya, ditindihin, Peggy di bawah, teman-temannya di atas, kepala sempat genjor semua, darah beku tuh. Sempat periksa ke dokter, katanya suruh dioperasi, dibuang katanya. Pas ini nggak pernah, dia nggak ngomong, diam aja. Nggak, cuman saya tanya aja, ini kenapa kepala genjor begini, Cung? Pas kata ininya, tadi mainan sama temen dikeroyok gitu. Berarti pernah menjadi korban bully juga. Ya, tadi di sekolahan saya ke sekolahan minta tanggung jawab. Terus kata sekolahan, udah Bu jangan berpanjang, ini orang anak kecil kayak gitu, gurunya gitu. Jadi ya udahlah diperiksa aja Bu. Jadi ininya dibotak separoh. Pas lingkaran adalah sebundar segini, darah beku menggumpalnya. Terus ini aja diperiksa. Kata rumah sakit harus dibelek, dibuang darahnya. Pas kata saya itulah, gimana orang yang anak yang mukulinnya nggak punya, kasihan kata saya. Pas kata gurunya, ya udah dibeliin salep aja, dibeliin salep sama gurunya 250, diolesin, ada 2 minggu, alhamdulillah sembuh. Kalau saya lihat Peggy ini juga dengan keluarga ini dekat banget, bener ya? Bener. Nah Peggy pastinya kan di sana mungkin makanannya tidak sehat, masakan rumah, betul ya? Benar sekali, betul. Masakan apa yang paling dirindukan ya, apalagi khususnya masakan rumah yang Ibunda masak? Yang paling saya rindukan adalah masakan orek sambal, terus teri sambal, pokoknya yang berbau pedas, itu sangat saya rindukan. Oh, suka pedas? Suka pedas sekali. Wih, suka pedas. Karena di dalam itu rasa masakannya itu nggak ada sama sekali, hambar. Kalau nggak ada pedesnya? Nggak ada pedesnya. Oh, jadi kalau nggak ada pedesnya makannya sedikit? Sedikit. Kita nantinya akan mencicip-icip ini makanan favorit dari
APG, yakni apa tadi APG? Orek sambal. Orek sambal, pokoknya sambal teri semuanya ya. Bu Kartini udah siap emang Udah. makanannya? Emang masak dari jam berapa? Masak jam 3. Jam 3. Kalau setiap hari itu emang makanan setiap harinya APG sebelum berangkat atau gimana? Atau emang dari kecil dulu ya itu aja emang? Iya, dari kecil ya itu aja makanannya. Oh. Kalau sama daging dia kalau masak daging nggak pakai tempe dia nggak makan. Oh, emang apa sih spesialnya masakan dari Ibu Kartini itu apa sih? Wah, ini dia nih, ada adiknya ya. Ini adik siapa namanya? Cristiana. Adik keberapa? Yang ketiga. Adik yang ketiga. Halo Lucy. Ini ada tempe orek, ya. Ya. Ini Tempe sambal. dan ini nasinya. Nah itu ikan tongkol pedas. Ikan tongkol favorit juga. Paling favorit. Tapi katanya anehnya nih berbincang dikit tadi pemirsa, ternyata APG ini tidak suka ayam, bener? Siap, benar sekali. Sedangkan semua orang kayaknya hampir rata-rata suka ayam ya. Siap, benar. Kenapa sih? Karena menurut saya makanannya paling enak ya ini. Gitu. Ini aja ya. Ini aja. Sama sih saya juga suka ini tempe orek ini favorit saya nih, mama saya apalagi kalau masak. Nah, spesialnya nih yang membedakan masakan Mama APG Ibu Kartini apa? Karena rasanya itu jauh lebih enak sih. Jauh lebih enak daripada masakan warung, masakan yang orang lain. Ini jauh lebih enak. Karena Nikmat. beda tangan beda Beda rasa, tangan, betul dibumbui ya. dengan penuh kasih sayang. Aduh betul sekali APG, saya juga. Nah ini boleh APG kita ambil dulu. Sok Saya makan. juga Sok, ingin enggak. mencoba, Sok, ingin enggak. mencicip masakan dari Ibu Kartini. Ini coba kita icip ya. Mangga. Bareng dong APG juga dong. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa kita makan. Ini tempe Mbak, kecapnya pedesnya. Nih. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya pedes. Ya berarti APG coba nih dimakan juga dong. Mantap. Ini luar biasa. Saya mau tahu APG kuat gak? Ini kan kalau saya keringetan nih. Saya nih pemirsa, saya ini suka pedes tapi nggak kuat. Saya ini Kita luar biasa. tes APG yang katanya doyan pedes. Udah terbiasa ya pedas ini gini. Coba. Waduh oreknya. Aduh sedap. Luar biasa. Wih nggak ada keringetnya. Mantap. Kuat berarti bener. Ini komposisi makanan sempurna menurut Sempurna. APG. Kenapa? Karena perpaduan pedas dan manis itu menyatu jadi satu. Dan masakan dari Ibu orang spesial. tercinta, betul. Nah, APG kita pengen tahu kalau makanan APG selama di penjara itu apa aja? Makanan itu setiap hari itu selalu beda-beda, Pak. Oh, Jadi, beda-beda. Kadang-kadang kita selalu dapat nasi yang cuma lauknya ikan asin, terus cuma sama kangkung. Nah, kemudian pas sore dapat lagi yang nasi lauknya bihun, sama kornet, sama kerupuk, dan berikut hari kan saya ganti-ganti. Jadi kita nggak tetap dapat lauknya. Itu Seperti itu. makan berapa kali sehari? Sehari di sana 2 kali. Kalau di rumah berapa kali sehari? Di rumah tuh paling ada sekitar 3 kalian lebih. 3 kali sehari. Lebih. Dan porsinya nggak Nggak segini kan? nggak. Lebih banyak malah. Lebih banyak lagi 2 kali Banyak, lipat ini. penuh gitu. Kalau di sana porsinya Puasnya cukup lah alhamdulillah. cukup ya, nggak kurang, nggak Nggak lebih. lebih cukup alhamdulillah. Pastinya kangen banget dong, berarti beda banget dong. Di sana kan tadi APG bilang nasi teri doang, nasi tempe. Ya, sangat merindukan sekali ini. Pokoknya di sana tuh nyari yang pedes ini susah banget. Bener, apalagi masakan Bu Kartini ya. Iya. APG apa yang akan dilakukan? Apakah kembali ke Cirebon atau bekerja di mana nih? Atau melanjutkan masih menjadi kuli bangunan ya, betul ya? Betul. Untuk saat ini rencana saya ke depannya yaitu yang pertama saya ingin kembali dulu ke Cirebon, kumpul bersama keluarga, melepas rasa rindu. Iya. Setelah itu saya ingin melanjutkan mimpi saya, cita-cita saya untuk bekerja kembali, beraktivitas lagi seperti normal seperti sedia kala. Setelah itu misalkan saya tergantung dapat pekerjaan, misalkan rezeki saya ada di bangunan, saya lanjutkan bangunan meskipun. Namun jika rezeki saya ada di tempat lain, saya lanjutkan tempat lain. Itu tergantung untuk kedepannya saya. Pesan-pesan apa nih yang ingin disampaikan baik kepada netizen yang selama ini telah mensupport APG juga? Boleh disampaikan. Ya. Pertama-tama saya mengucapkan sangat-sangat terima kasih kepada seluruh netizen Indonesia yang selama ini telah mensupport saya, mensupport keluarga saya, memberi dukungan moral, baik moral itu pun dan semuanya perihal moral dan masalah yang lain itu sangat terima kasih pada mereka semua. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Tanpa mereka saya nggak bisa ada di sini, tanpa mereka saya dan keluarga saya tidak bisa merasakan momen-momen kehangatan seperti ini kembali. Jadi makanya itu saya mengucapkan sangat terima kasih pada seluruh netizen Indonesia, seluruh masyarakat Indonesia
dan seluruh komponen yang ada di Indonesia ini, terutama buat media-media yang selalu mensupport saya, yang selalu mendukung ke saya dan para wartawan, TV One, luar biasa ini, sangat biasa. Saya apresiasi semua, saya mengucapkan banyak terima kasih. Saya mungkin nggak bisa balas kebaikan bapak-bapak yang di sini, para media, para kru-kru dan semuanya, dan para netizen dan para masyarakat Indonesia. Namun saya hanya bisa mendoakan yang terbaik bagi kalian semua, bagi semuanya. Semoga Allah SWT dan Tuhan yang bisa membalas semua kebaikan kalian. Amin, 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 ya rabbal alamin. Kalau dari Ibu Kartini, boleh disampaikan Ibu sedikit panjang juga tidak apa-apa Ya, ya. saya juga mengucapkan banyak terima kasih, terutama kepada seluruh PH-nya Peggy yang udah membela Peggy mati-matian untuk membebaskan Peggy dan bekerja keras untuk membantu anak saya tanpa bayaran sepeser pun. Juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh netizen yang telah mendukung dan mendoakan Peggy sehingga Peggy bisa bebas sekarang ini. Demikian bincang kita pemirsa, dan terus saksikan program-program di TV One. Kalau begitu saya Faris Noval pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.